Selamat pagi saudara-saudara dimanapun berada. Kiranya Tuhan selalu menyertai kita dan memberi kita damai sejahtera dan sehat selalu. Pada pagi hari ini kembali Tuhan menyapa kita melalui firman-Nya yang tertulis di dalam Yohanes 15 ayat 4. Kami akan bacakan demikian firman Tuhan. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jika kamu tidak tinggal di dalam aku. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara, kami ambil judul dari perikop kita adalah tinggal tetap di dalam firman. Buah anggur yang baik pasti dihasilkan dari pohon anggur yang baik. Jadi setiap orang Kristen seharusnya juga harus menjadi pribadi yang berkualitas baik. Karena hidupnya lahir dari pribadi Kristus yang sangat baik. Hidup dalam firman Allah adalah kunci agar hidup kita memiliki kualitas hidup. Ada 3 bukti nyata orang yang tinggal di dalam firman Allah. Yang pertama, menerima otoritas firman Allah. Ini dibuktikan dengan mengikuti apa yang dikatakan firman Allah, menaatinya, dan mempraktekkannya dalam kehidupan sehari-hari. Menerima otoritas firman Allah berarti meletakkan otoritas kita di bawah otoritas firman Allah. Pada saat itu, saat kita menerima firman Allah menjadi otoritas hidup kita, maka seluruh keberadaan kita berada di bawah kontrol Allah. Kita harus waspada karena ada otoritas semu yang sering menghambat kita untuk bisa menempatkan firman Allah sebagai otoritas tunggal dalam hidup kita. Bahkan kita sering terjebak dengan otoritas semu karena kelihatan baik, kelihatan indah, tapi sebenarnya sedang menarik jauh hidup kita dari kebenaran firman Allah. Otoritas semu itu misalnya budaya, tradisi, akal budi, atau perasaan, atau segala sesuatu yang menempatkan harga diri manusia sebagai Tuhan dalam tanda kutip yang menguasai hidup kita lebih daripada firman Allah. Yang kedua, menerima kebenaran firman Allah. Untuk tetap tinggal di dalam firman Allah, tidak cukup dengan menerima otoritasnya saja. Tetapi kita harus menemukan kebenaran di dalam firman itu. Karena kebenaran itulah yang akan mengubah hidup kita menjadi sama seperti Kristus. Ada tindakan nyata yang harus kita lakukan untuk menemukan kebenaran firman Allah. Yaitu rajin mendengar firman Allah, rajin membaca, mempelajarinya, menghafal, dan merenungkan. Sebab itu adalah bahagian dari hidup kita. Yang ketiga, mempraktekkan kebenaran firman Allah. Tetapi, hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri kamu sendiri. Seperti yang tertulis di dalam Yakobus 1 ayat 22. Jadi untuk tetap tinggal di dalam firman Allah, kita harus mempraktekkan. Tadi di atas sudah disebutkan rajin mendengar, membaca, mempelajari, menghafal, merenungkan. Sekarang mempraktekkan kebenaran firman Allah yang kita temukan. Sebab goal yang ingin kita capai di dalam menemukan kebenaran firman Allah adalah melakukan kebenaran itu dan bukan hanya sebatas teori semata. Kita tidak boleh berada pada tingkatan tahu firman Tuhan saja, tetapi kita harus menjadi
pelaku-pelaku firman. Sebab Tuhan menghendaki kita semua ini bukan hanya pendengar, tetapi jadilah sebagai pelaku firman Tuhan, sehingga hidup kita berarti bagi diri kita dan bagi lingkungan juga sesama kita. Demikian firman Tuhan pada pagi hari ini. Kiranya kita selalu sehat sejahtera. Tuhan memberkati. Belajarlah firman Tuhan, taat kepadanya. Tinggallah dalam Yesus, andalkan kuasa-Nya. Dialah pokok yang benar, kitalah rantingnya. Kita sebagai